Pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor, yaitu bagaimana jenis-jenis perpindahan kalor, contohnya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang apa sih konduksi, kemudian konveksi, kemudian radiasi dan penerapannya ya. Kalau konduksi itu terjadi pada zat padat, khususnya logam ya. Konveksi ini adalah pada zat cairan gas, radiasi itu secara pancaran, secara langsung, dan contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikelnya ya. Perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat ya. Jadi kalau terjadi konduksi ini adalah terjadi pada zat padat. Contohnya adalah ketika kalian masak ya, di panci panas di bawah, panci bagian bawah dipanaskan, kemudian kalian pegang bagian atas atau pegangannya ini pasti akan terasa panas. Hal inilah yang terjadi adalah perpindahan kalor secara konduksi ya. Nah, lalu bagaimana lajunya? Laju itu berarti kecepatan, seperti kecepatan. Kalor itu daya hantarnya ya, yaitu kita simbolkan di sini adalah H Q per T ya. Q itu kalor, T itu waktu ya. T kecil ini waktu. Jadi kalor per waktu itu bagaimana ya. Banyaknya kalor yang dihantarkan setiap detik, setiap waktu itu adalah laju. H. Rumusnya adalah K dikali A dikali delta T dibagi L ya. K ini adalah koefisien konduksi termal, tergantung dari zatnya. Perantaranya apa? A ini adalah luas penampang ya, luas penampang yang disentuh ya. Delta T itu perubahan suhu, L ini adalah panjangnya ya. H itu adalah Q per T sama dengan KA delta T per L. Ya, kalau kita misalnya mau mencari berapa sih kalor ya, kalor yang dihantarkan selama 5 menit misalnya atau 5 detik, maka T-nya ini kita pindahkan ruas dari ruas kiri pembagian jadi perkalian. Ya. Itu. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat yang disertai perpindahan partikelnya. Kalau konduksi tidak, kalau konveksi disertai. Ya. Dapat terjadi jika mengalami pemanasan. Konveksi ini terjadi jika mengalami pemanasan. Contohnya, ketika ada pemanasan maka terjadi perbedaan massa jenis. Zat yang dipanaskan memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan zat yang lebih dingin. Artinya apa? Zat yang massanya jenisnya lebih kecil akan naik, ya, zat yang massa jenisnya lebih berat akan turun. Contohnya ketika kalian merebus air, ya. Ketika merebus air, kalian akan mendapati bagian bawah ini dipanaskan. Ketika dipanaskan, maka massa jenisnya akan lebih kecil. Makanya yang bagian bawah akan naik ke atas. Naik ke atas, kemudian yang bagian atas karena lebih dingin akan turun ke bawah. Akan turun ke bawah, ya. Karena massa jenisnya lebih besar. Begitu selanjutnya ketika dipanaskan yang bagian bawah ke atas. Makanya ketika kita masak air, ketika mendidih maka akan timbul buih-buih. Itu adalah pergerakan dari air-air ini. Ya, yang bagian atas akan turun karena lebih rendah, lebih besar massa jenisnya, suhunya lebih rendah. Bagian bawah suhunya lebih tinggi, massa jenisnya lebih kecil, dia ke atas. Nah, berapakah lajunya? Sama saja. H dikali delta A dikali delta T ya. H itu adalah koefisien konveksi tergantung dari jenisnya ya. Oke. Delta T itu perubahan suhu. Ya, misalnya sebelum dipanaskan berapa, setelah dipanaskan berapa, itulah lajunya. Oke, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara, ya. Bisa terjadi dalam gas atau ruang hampa, ya. Contohnya adalah ketika kalian api unggun, ketika kemah, kalian akan merasakan panas dari api tersebut, atau dari matahari yang jauh, nan jauh di sana melalui ruang hampa akan sampai ke kita, ke bumi,
Itu karena proses radiasi secara pancaran. Nah, lajunya adalah E dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4 ya. Ini adalah tetapan. E itu adalah emisivitas ya, tergantung dari bahan yang ada. Kemudian contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mengaduk membuat air panas, teh. Ketika kita buat air panas, teh, misalnya kopi, maka sendoknya akan terasa panas, cangkirnya akan terasa panas. Kemudian alat masak terbuat dari logam, karena logam adalah penghantar panas yang baik yang disebut dengan konduktor, ya. Dan yang tidak baik itu adalah isolator. Terbuat dari logam supaya penghantaran panasnya lebih cepat. Kemudian konveksi ketika masak air dan angin darat dan angin laut. Ini contohnya angin darat, angin laut. Angin darat adalah angin yang berembus dari darat ke laut, ya. Terjadi pada malam hari. Ini mengapa? Kalau angin laut adalah dari laut ke darat. Hal ini mengapa terjadi? Perhatikan ketika siang hari, maka radiasi matahari akan memanaskan pantai, ya, daratan itu dan laut. Ya, daratan akan lebih cepat panasnya dibandingkan dengan air laut. Air itu adalah lebih lama menyerapnya, namun melepaskan kalornya juga lebih lama. Makanya kalau kita memanaskan air itu akan lebih cepat memanaskannya pancinya itu daripada airnya, karena air itu memerlukan kalori yang lebih banyak untuk memanas. Nah, ketika daratan dipanaskan maka akan lebih tinggi suhunya, maka massa jenis udaranya akan lebih kecil, udara akan naik ke atas, kemudian yang ini karena lebih besar akan turun dan mengisi ke sini. Begitu seterusnya, ya. Di sini jadi panas, naik ke atas, kemudian ke sini, di sini karena massa jenisnya lebih berat berhembus ke sini, ya. Begitu pula dengan sini, karena malam hari air ini semakin panas, ya. Air semakin panas, daratan lebih dingin, ya. Kalor dari air yang sudah diserap pada siang hari dilepaskan, makanya dia akan bersuhu lebih tinggi di atas permukaan laut. Suhunya lebih tinggi, maka massa jenisnya lebih rendah, kemudian ke sini yang di daratannya akan menuju ke laut. Itu, ya. Contoh radiasi panas matahari dan panas dari api unggun. Demikian perpindahan kalor secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Selamat belajar.